Action! Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini gue pengen bahas mengenai smartphone ini. Ini adalah Oppo Find X3 Pro 5G dan ini adalah smartphone terbaru dan juga yang paling mutakhir dari apa yang Oppo Indonesia pernah bawa masuk ke Indonesia sejauh ini. Dan sekitar 1 bulanan terakhir gue udah ngejajal smartphone ini dan gue akan ceritakan kepada kalian apa aja yang gue suka dan apa aja yang gue sayangkan dari smartphone ini. Tapi 2 bulan lalu sebenarnya gue pernah bikin video tentang smartphone ini. Karena waktu itu baru ada launching global dari smartphone ini dan gue bikin reactionnya bersama dengan Divi dari Gadgetainment. Dan gue bahas beberapa hal-hal dasar dari smartphone ini yang mungkin kalian bisa cek di link video yang ada di deskripsi. Jadi kalian bisa tonton setelah nonton video ini selesai. Dan ini adalah seri Find, by the way buat yang belum tahu ya. Seri Find itu adalah seri yang paling wah dari smartphone-nya Oppo. Jadi kalau mungkin gue boleh kasih tahu, jadi ada seri A, biasanya diikuti dengan angka kayak A3 sekian, A5 sekian, A7 sekian. Itu adalah seri yang paling mainstream dari apa yang pernah Oppo buat gitu ya. Kemudian ada seri yang lebih premium, namanya Reno atau tulisannya Reno, yang sudah masuk generasi kelima. Sekarang ada Reno 5 series, kalau kalian mau cek di pasaran saat ini udah lagi banyak ya. Kemudian juga ada seri Find atau FIND, Find. Dan ini adalah generasi ketiga yang paling baru, yang paling mutakhir dari Oppo. Dan gue sebenarnya adalah pengguna seri Find karena gue pakai Find X2 Pro selama beberapa waktu sebagai daily driver gue. Jadi gue cukup tahu bagaimana perbedaan signifikannya antara smartphone ini dengan smartphone yang baru ini. Jadi gue akan ceritakan kepada kalian di video kali ini. Tapi sebelum itu kita bahas dulu mengenai aspek teknisnya. Smartphone ini adalah salah satu dari smartphone yang menggunakan prosesor yang paling powerful dari Qualcomm sejauh ini, yaitu adalah Snapdragon 888. Dan mungkin juga ini adalah salah satu alasan besar kenapa smartphone ini cukup ditunggu-tunggu di Indonesia. Apalagi ini juga didukung dengan RAM 12GB LPDDR5, yang artinya ini adalah versi yang paling baru, dan juga storage 256GB UFS 3.1 dengan USB Type-C version 3.1. Dan untuk performa, smartphone ini beneran bagus. Apalagi kalau kalian suka dengan UI-nya ColorOS, karena smartphone ini menjalankan ColorOS 11.2 berbasis Android 11. Dan ini artinya bisa menjalankan 99,9%, ya kira-kira segitulah, aplikasi yang ada di Google Play Store tanpa masalah. Dan untuk hasil benchmarknya, smartphone ini bisa dapat skor di atas rata-rata. Dijajal pakai 3D Mark, bisa dapat skor yang bagus banget untuk simulasi game. Bisa dapat FPS tinggi di berbagai kondisi. Untuk main game AAA, bahkan editing video sekalipun di smartphone ini, gue rasa akan mampu banget. Kayaknya kalau untuk performa, gue nggak ada keluhan sama sekali. Ini bisa melakukan banyak hal untuk dipakai kerja enak, main game enak, dan ya, kalian mau ngapa-ngapain, enak lah pokoknya. Dan hal berikutnya yang juga enak di smartphone ini adalah foto-foto. Karena konfigurasi kamera smartphone ini keren. Oppo Find X3 Pro 5G punya 2 buah, ya kalian nggak salah dengar, 2 buah kamera 50 megapiksel wide angle camera dengan sensor Sony IMX766. Dan kamera ketiganya 13 megapiksel telephoto kamera dan juga masih ada 3 megapiksel micro lens kamera. Sedangkan untuk kamera depannya 32 megapiksel kamera. Dengan konfigurasi ini bisa melakukan foto dengan zoom hingga 20 kali dan wide angle foto hingga 0,6 kali zoom. Ada fitur Portrait Distortion Correction dan AI Ultra Clear Mode untuk foto yang lebih clear. Filter di HP ini juga masih banyak dan juga masih ada AI Beautification yang bisa diatur, khasnya Oppo. Dan untuk fotografi entusias, di sini juga ada setting untuk capture gambar dalam 10-bit color. Dan juga ada pengaturan manual lewat pengaturan Expert Mode di mana kita bisa capture raw foto. Dan juga yang spesial dari konfigurasi kamera ini dan bisa dipamerin ke teman-teman, yaitu adalah kamera micro lens-nya. Karena ini bisa bikin foto super dekat pakai microscope mode. Hasil fotonya jadi nggak biasa. Dengan jarak fokus super dekat, ini bisa kasih perspektif baru tentang bagaimana hasil potret dari sebuah smartphone. Kita bisa menghasilkan foto yang unik yang nggak biasa kita lihat selama ini. Dan ini jadi menarik. Mungkin gimmick buat sebagian orang, and yes it is. Ini gimmick. Tapi meskipun ini gimmick, menurut gue ini bukan gimmick yang murahan. Karena membutuhkan modul kamera yang keren, konfigurasi yang rumit, dan juga komputasi yang canggih untuk bisa melakukan gimmick ini. Jadi nggak semua smartphone bisa. Dan kemudian untuk low light-nya, hasil night mode-nya menurut gue cukup memuaskan. Meski gue jarang foto di kondisi low light, tapi hasilnya ternyata cukup bagus. Mungkin untuk para foto entusias bisa ngejajal smartphone ini untuk hunting Milky Way dan sebagainya, tapi kalau gue anak rumahan, jadi gue ngejajalnya di dalam rumah aja, dan hasilnya tetap keren. Untuk perekaman video, ini support 4K 60 fps untuk kamera belakang dan ada Ultra Steady untuk bisa menstabilkan perekaman gambar. Dan di sini juga ada AI Highlight Video untuk pengaturan otomatis untuk switch antara Live HDR Mode dan Ultra Night Mode. Dan ini berdasarkan pendeteksian cahaya yang diterima oleh sensor.
Tapi konsekuensinya, video hanya bisa merekam di resolusi Full HD 30 fps ketika mode ini menyala. Sedangkan untuk kamera depan, dan ini yang gue sayangkan sebenarnya, perekaman videonya hanya mentok di Full HD aja. Dan gue nggak tahu kenapa. Gue menyayangkan sekali hal ini, karena kalau kalian merekam sebuah konten secara simultan antara kamera depan dan belakang, kemudian kalian edit footage-nya, kalian akan menemukan quality yang belang kalau gue nyebutnya, antara kamera belakang dan kamera depan. Dan ini gue sayangkan sekali karena ini adalah smartphone flagship, di mana ini adalah teknologi tertinggi dari sebuah brand, ada di sini. Dan kenapa nggak kasih resolusi yang lebih besar atau lebih tinggi di kamera depannya untuk perekaman konten dengan menggunakan kamera depan? Karena kalau kita lihat sekarang, most of contents in the world today itu menggunakan kamera depan. TikTok, live Instagram, IG story itu banyak menggunakan kamera depan. Bahkan vlog YouTube itu menggunakan kamera depan. Twitch juga sama. Jadi gue menyayangkan sekali, benar-benar menyayangkan hal ini. Apakah nanti ada perbaikan dari Oppo menggunakan update software mungkin? Gue nggak tahu, karena secara prosesor mampu, secara modul kamera menurut gue 32 megapiksel harusnya mampu. Jadi gue nggak tahu apa alasan Oppo tidak melakukan itu di smartphone-nya ini. Apakah lebih fokus ke foto ketimbang video? Gue juga nggak tahu, tapi yang jelas, ya itulah yang terjadi. By the way, ada satu catatan bagus juga sebenarnya ketika kalian merekam menggunakan kamera depan dan menyalakan AI beautification-nya, itu nggak drop ke 720p, tapi stay di Full HD, dan itu bagus. Karena sebelum-sebelumnya itu drop ke resolusi yang lebih rendah, jadi gue apresiasi hal itu. Kemudian yang juga gue apresiasi dari smartphone ini adalah layarnya, karena memakai AMOLED 6,7 inci dengan resolusi QHD+ 3216x1440 pixel dengan 4 pengaturan color gamut, di mana settingan terbaik adalah Brilliant Mode dengan 104% NTSC, 100% DCI-P3. Dan ini artinya adalah hasil tampilan di layar ini cakep banget, dan gue suka. Warnanya bisa tampil baik dan juga natural dengan kecerahan yang juga pas. Dan lagi refresh rate-nya bisa diatur maksimal 120Hz sehingga motion-nya jadi lebih smooth. Untuk personalisasi dengan UI-nya, di sini mengandalkan kustomisasi display khas ColorOS. Dengan 3 mode dark mode, kemudian ada O1 Ultra Vision Engine untuk tampilan video yang lebih sharp dan juga warna yang lebih bright, dan juga ada pengaturan custom lainnya terkait desain dan estetik yang bisa kita atur sendiri. Dan ngomongin tentang desain, smartphone ini sebenarnya secara konsep tidak banyak berbeda dibandingkan pendahulunya. Ini sama-sama konsepnya unibody dan ya, ini sangat-sangat reflektif. Oppo Find X3 Pro 5G hadir lebih mengkilap dengan bodi material yang terbuat dari lapisan khusus seperti kaca, dan smartphone ini juga punya sertifikasi IP68, and that's really good. Dan untuk kamera bump di bagian belakang, gue ragu ini bisa dibilang bump atau enggak karena lebih mirip tanjakan yang landai. Gue nggak akan bahas mengenai layout peletakan kameranya yang mirip boba, nggak akan gue bahas itu, tapi yang gue bahas adalah lekukan kamera belakangnya yang unik banget. Apalagi kalau dipakein case, ini akan makin terasa unik. Dan overall, gue nyaman dengan desainnya, ya I like it. Dan selain itu juga ada hal lain yang juga gue suka dari smartphone ini, yaitu adalah kemampuan chargingnya yang cepet banget. Oppo Find X3 Pro 5G ini support 65W SuperVOOC 2.0 fast charge. Gue pakai ngecharge dari 1% hingga 100%, cuma makan waktu nggak sampai 38 menit. And that's really fast. Dan grafik pengisian dayanya pun relatif stabil, dengan suhu saat charging menurut gue masih masuk akal. Dan untuk durasi pemakaian dengan baterai 4000 mAh, menurut gue smartphone ini ternyata ya cukup oke aja lah. Dari hasil benchmark memang skor totalnya nggak mengagumkan, tapi gue maklum karena prosesornya ini sungguh powerful dan power hungry. Jadi angka segini menurut gue ya cukup oke. Dan info tambahan, smartphone ini juga support reverse charging hingga 10W, dan juga ada NFC-nya di sini, dan smartphone ini support 5G. Dan untuk 5G, seperti yang kita tahu kalau 5G sedang diuji coba di Indonesia, khususnya di Jakarta. Ada beberapa daerah yang sudah bisa akses 5G, jadi smartphone ini menurut gue semakin relevan untuk tahun 2021. Dan overall, menurut gue, Oppo Find X3 Pro 5G ini adalah sebuah smartphone yang menarik karena ini selain jadi flagshipnya Oppo, tapi juga bisa jadi patokan untuk kita menebak kira-kira arah teknologinya Oppo itu akan ke arah mana. Karena di sini kelihatan jelas, Oppo itu sangat-sangat fokus ke fotografi. Dan gue ngelihat ada beberapa aspek yang agak keteteran, khususnya di bagian ya videografi. Seperti tadi yang gue bilang, kalau gue menyayangkan sekali kamera depannya seperti itu. Dan gue berharap mungkin aja Oppo akan memperbaiki hal itu di generasi berikutnya dari seri Find atau seri-serinya yang lain. Karena Oppo punya banyak seri. Di pasaran pada saat ini, Oppo adalah salah satu yang terbaik. Bahkan dari survei yang gue tahu belakangan ini, Oppo menduduki peringkat yang cukup tinggi gitu untuk penjualan di Indonesia. Dan semoga aja seperti itu terus. Jadi ya, ini adalah smartphone yang menurut gue cukup menarik, dan kalau kalian berminat dengan smartphone ini silahkan dicari aja. Apalagi sekarang Oppo makin banyak line untuk penjualannya. Kalau nggak salah juga baru merilis sebuah aplikasi untuk pembelian secara langsung dengan Oppo. Jadi
kalian bisa cek di deskripsi untuk informasi lebih lanjut mengenai smartphone ini. Dan sekian video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan ya, sekian dari Wisnu Kumoro. Wisnu Kumoro pamit. Dadah.